Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang analisis faktor film terpopuler 2021 pada video on demand Netflix berdasarkan rating IMDb atau Internet Movie Database. Di sini kami dari kelompok 11, analitik dan visualisasi data C, yang beranggotakan saya sendiri, Aksadara Dwinita Ramadhani, NIM 1017, lalu ada Eros Raditya, NIM 1074, ada Nada Dewata, NIM 1096, dan yang terakhir Hesti Anggraini Tias, NIM 1134. Next. Nah, di zaman sekarang ini, kira-kira orang zaman sekarang ini lebih prefer mana ya? Netflix atau televisi? Nah, tahun 2021 gini, solusi nonton film tanpa harus ke bioskop yaitu kalau nggak streaming video, pasti ya nunggu rilisnya di televisi. Nah, kalau rilis televisi harus nunggu berapa bulan ya? Pastinya akan lama banget dong. Dan nyatanya popularitas jasa streaming video atau biasa kita sebut dengan video on demand mulai menggeser peran televisi dalam penyedia informasi serta hiburannya. Nah, hal ini dikarenakan layanan yang ditawarkan oleh situs streaming video lebih mudah untuk diakses oleh pengguna, yaitu menonton film atau serial itu dimanapun dan kapanpun, jadi lebih efisien. Nah, salah satu jasa streaming video yang cukup populer pada saat ini yaitu adalah Netflix, yang sudah tersedia di Indonesia sejak tahun 2016. Selanjutnya, apa itu Netflix? Nah, Netflix adalah salah satu perusahaan penyedia layanan video on demand yang cukup populer hingga lebih dari 190 negara yang memberikan serial TV, film maupun dokumenter dalam berbagai genre dan memiliki lebih dari 151 juta anggota yang berbayar. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia pun juga memiliki cukup banyak penggemar Netflix ini sendiri. Nah, jadi pada tahun 2016, Netflix mulai menyebar jaringan konsumennya di Indonesia hingga akhirnya Oktober 2018, Netflix secara resmi mengeluarkan interface dan subtitle berbahasa Indonesia. Selanjutnya IMDb. Apa sih itu IMDb? IMDb merupakan sumber otoritatif paling populer di dunia yang menyimpan jutaan database yang dirancang untuk membantu penggemar menjelajahi rekomendasi film apa yang harus ditonton. Nah, terus kenapa sih harus pakai IMDb? Karena penilaian atau rating pada IMDb berasal dari kumpulan penilaian yang diberikan oleh publik atau penikmat film di seluruh dunia. Selanjutnya, problem apa sih dari penelitian ini? Yang pertama adalah semakin banyaknya jumlah film yang dihasilkan di dunia hiburan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap dunia perfilman itu semakin meningkat pula. Lalu yang kedua, tentu akan semakin sulit pula untuk mendapatkan penyaringan rekomendasi film apa yang harus ditonton. Yang ketiga, kita juga butuh penilaian yang diberikan oleh publik atau penikmat film lainnya yang diperlukan untuk membantu pengguna lain dalam memilih film yang ingin ditonton. Karena biasanya nih teman-teman, nonton film sambil makan tuh biasanya seru banget gitu ya. Jadi jangan sampai makanannya keburu habis, filmnya yang ditonton belum dapet gitu. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya apa, Kak? Jadi, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka tujuan pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis antara lain untuk menyediakan rekomendasi film terpopuler pada jasa streaming video atau biasa kita sebut video on demand. Netflix juga berdasarkan rating IMDb yang merupakan pusat database yang rekomendasi film terbesar. Dengan adanya analisis ini, diharapkan pengguna Netflix juga memiliki banyak pilihan film yang tidak kalah populernya dengan rating atau rekomendasi yang ada di situs Netflix sendiri. Selanjutnya, metode penelitian.
Metode penelitian ini merupakan penelitian analisis data yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan statistika atau biasa disebut dengan exploratory data analysis yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kepopuleran film tahun 2021 pada platform jasa streaming video atau biasa disebut video on demand Netflix. Teknik pengumpulan informasi yang penulis gunakan adalah pencarian dataset melalui website yang bernama Kaggle yang selanjutnya dilakukan pemrosesan data untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Nah, lalu selanjutnya ada pemrosesan data. Nah, pada penelitian ini apa saja sih pemrosesan data yang kelompok kita lakukan? Yang pertama yaitu ada menangani dan menghapus nilai kosong. Nah, di sini kita mencari apakah ada data atau nilai kosong di data tersebut dan kita melakukan pembersihan atau menghapus data-data tersebut di dataset yang ada di penelitian ini. Lalu kedua, kita mengecek data yang duplikat. Nah, di sini kita mengecek atau mencari data-data apakah ada data yang sama atau data yang duplikat. Lalu kita menampilkan data tersebut. Yang ketiga, ada uji korelasi antar fitur. Nah, di uji korelasi antar fitur ini kita mencari tingkat keeratan hubungan antar variabel pada data-data di dataset tersebut. Lalu yang terakhir ada seleksi data. Nah, di seleksi data ini kita meminimalkan jumlah data yang dibutuhkan untuk proses mining dengan tetap mempresentasikan data aslinya. Nah, pada selanjutnya lalu yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, pada penelitian kami kita menggunakan teknik plotting histogram. Nah, apa sih teknik plotting histogram itu? Nah, teknik plotting histogram itu merupakan bentuk tampilan grafis untuk memberikan informasi suatu nilai berbeda dalam sebuah data secara visual. Nah, kita di sini mengumpulkan data-data pada dataset yang kita teliti, yang pada penelitian ini, lalu kita jadikan dalam bentuk visual atau bentuk diagram yang akan dijelaskan pada teman saya selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya untuk hasil dan pembahasan di sini terdapat grafik language berdasarkan IMDb score. Jadi di sini untuk garis Y itu merupakan IMDb score dan kemudian untuk garis X ini merupakan language. Jadi pada grafik ini film dengan language English memiliki skor terbanyak yaitu lebih dari 100. Selanjutnya di sini ada grafik genre berdasarkan IMDb score. Untuk garis Y di sini merupakan IMDb score dan untuk garis X di sini merupakan genre. Jadi pada grafik ini film dengan genre dokumenter memiliki skor terbanyak yaitu sekitar 100. Kemudian di sini ada grafik runtime berdasarkan IMDb score. Pada grafik ini garis Y itu merupakan IMDb score dan garis X merupakan runtime. Pada grafik ini film dengan runtime sekitar 80-90 menit memiliki skor terbanyak yaitu 25. Kemudian yang terakhir di sini ada grafik Premiere berdasarkan IMDb score. Di sini untuk garis Y merupakan IMDb score dan garis X merupakan Premiere. Pada grafik ini, film yang rilis pada tahun 2020 memiliki skor terbanyak dibandingkan dengan tahun lainnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pada gambar samping, film berjudul David Attenborough Alive on Our Planet merupakan film dengan IMDb skor tertinggi yang mendapatkan skor 9. Film ini memiliki genre dokumenter. Premiere tahun 2020. Runtime 83 menit dan language English. Maka dapat disimpulkan bahwa genre premiere runtime language sangat berpengaruh dengan menentukan IMDb skor sebuah film. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.